Baik, kita akan lihat bentuk gelombangnya. Nah, untuk bentuk gelombang, kita harus aktifkan dulu fitur simulasi di sini. Jadi kita run seperti itu. Kemudian on-kan atau nyalakan osiloskopnya. Nah, maka akan tampil seperti ini. Hari ini kita akan belajar kalibrasi osiloskop dengan menggunakan aplikasi multisim. Baik, kita awali dengan melihat tampilan osiloskop dan skematik yang ada pada gambar skematik. Nah, di samping kiri ini adalah sebuah osiloskop, yaitu alat yang berfungsi untuk mengukur frekuensi dan juga periode dengan tampilan gelombang listrik. Nah, seperti ini. Kemudian di samping kanan yang ini adalah gambar skematik dari osiloskop. Kalau diperhatikan ada port untuk P, kemudian G, ada angka 1, 2, 3, 4 dan huruf T. Nah, ini fungsinya buat apa? Mari kita bahas. P pada gambar skematik ini menunjukkan pulse atau pulsa, artinya pada pin P ini menghasilkan sebuah bentuk gelombang kotak. Nah, seperti ini, gelombang kotak yang nanti digunakan sebagai acuan pengkalibrasian. Kemudian pada bagian G ini adalah grounding atau netral. Nanti bentuk gelombangnya dia hanya rata seperti ini. Nah, selanjutnya ada angka 1, angka 2, 3, 4. Ini menunjukkan channel atau input sinyal yang nanti akan dibaca oleh osiloskop. Dan T ini adalah trigger. Baik, pada osiloskop sebenarnya pulse ini terdapat pada bagian bawah. Ini ada semacam tembaga atau soket yang keluar. Nah, ini adalah pulse. Jadi kalau kita sentuhkan di sini pengukurannya, maka akan menghasilkan bentuk gelombang kotak seperti ini. Nah, berapa amplitudonya atau tegangan yang dihasilkannya sesuai dengan yang tampil pada osiloskop, ini akan menghasilkan gelombang pulsa sebesar 5 volt. Nah, seperti itu, dengan frekuensinya sebesar 1 kHz. Nah, jadi nilai tegangan ini dan nilai frekuensi bisa dijadikan sebagai referensi untuk melakukan pengkalibrasian. Next, kita lanjutkan grounding. Ini bagian G. Bagian G tepat ada di bagian P. Nah, yang ini adalah bagian grounding. Jadi kalau diukur di sini nanti akan rata seperti ini. Jadi tegangannya 0 volt. Nah, tampak di sini ada CH1, CH2, CH3 dan CH4. Ini adalah channel input. Jadi osiloskop ini punya fitur untuk mengukur 4 gelombang sekaligus. Nah, selanjutnya ini ada volt per diff. Ini volt per diff ini untuk mengatur skala ukur tegangan pada osiloskop. Dan yang terakhir di sini ada sec per diff, atau biasa ini ditulis juga ada T per diff. Nah, ini per diff. Jadi menunjukkan pengaturan skala waktu yang nanti akan digunakan untuk membaca periode. Nah, lalu apa itu diff? Diff itu adalah kotak. Jadi nanti di sini akan ada kotak seperti ini, semacam skala kotak yang digunakan untuk membaca tegangan dan juga frekuensi. Nah, seperti itu. Jadi diff itu adalah kotak-kotak ini. Jadi ini adalah diff ke-1, ini diff
kedua, div ketiga, div keempat, kelima, dan keenam. Sama, ini juga ada div. Jadi kalau ada volt per div, jadi artinya satu div, satu kotak ini. Nah, seperti itu. Kalau ada time per div, nah berarti kalau time itu ke bawah seperti ini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nanti kita akan bahas pada kegiatan praktik. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah tampilan dari aplikasi Electronic Workbench atau Multisim. Nah, ini adalah tampilan osiloskopnya, kemudian tampilan skematiknya. Untuk bisa menampilkan osiloskop ini, kita harus mengambil fitur dari osiloskop. Nah, ini terdapat di sini. Jadi kalian bisa akses ke menu paling kanan yang ini. Di sini ada osiloskop yang namanya Tektonik. Nah, kemudian tarik saja ke bagian area gambar. Untuk menampilkannya, kita bisa menampilkan dengan cara mengklik 2 kali dari skematik ini. Nah, sekarang kita akan praktekkan bagaimana cara melakukan kalibrasi. Ini adalah aplikasi Multisim. Nah, sekarang kita akan praktekkan bagaimana meletakkan osiloskop ke dalam area gambar. Jadi di samping kanan ini ada menu yang berisi tool atau semua alat praktek yang akan kita gunakan. Untuk osiloskop terdapat di bagian bawah. Ini kita klik saja, kemudian letakkan di sini seperti itu. Nah, untuk menampilkan display atau tampilan osiloskopnya, kita klik 2 kali. Nah, maka akan tampil osiloskop yang sebenarnya. Nah, untuk melakukan kalibrasi yang kita butuhkan adalah kabel probe yang menghubungkan channel 1 dengan bagian pulse ini. Jadi channel 1 dengan bagian pulse. Baik, kita akan hubungkan antara channel 1 dengan pulse. Jadi cukup didekatkan saja bagian kursor pointernya seperti ini, tarik, kemudian geserkan dan kita hubungkan dengan pulse. Nah, sehingga channel 1 sudah terhubung dengan bagian pulse. Nah, kita lihat jika sudah terhubung, maka di sini akan ada indikator probe-nya terhubung ke bagian pulse. Nah, kita akan melakukan kalibrasi seperti di awal bahwa pulse ini menghasilkan tegangan 5 volt dan frekuensi 1 kHz. Baik, kita akan lihat bentuk gelombangnya. Nah, untuk bentuk gelombang kita harus aktifkan dulu fitur simulasi di sini. Jadi kita run seperti itu, kemudian on kan atau nyalakan osiloskopnya. Nah, maka akan tampil seperti ini. Jadi ini yang disebut dengan div. Ini div. Jadi ini 1 div, 2 div, 3 div. Jadi ini div ke kanan dan ini div yang ke atas. Div ke atas untuk volt, div ke kanan ini yang ke yang horizontal ini untuk waktu, periode. Nah, kita perhatikan di sini sudah ada bentuk gelombang, namun gelombangnya ada di bagian atas dan kita akan geser ke bawah. Cara menggesernya, kita ubah bagian position, kita geserkan. Nah, seperti ini sehingga gelombang ke bawah. Oke. Nah, saya akan stop bentuk gelombangnya supaya bisa diamati. Ini fitur untuk stop, kita bisa aktifkan. Nah, seperti ini gelombang sudah berhenti. Kita amati apakah osiloskop ini sudah terkalibrasi. Nah, ciri-ciri terkalibrasi jika tinggi pulsa atau tinggi gelombang itu sudah sesuai dengan satuan ukur yang ada pada probe ini, yaitu 5 volt. Nah, kita perhatikan berapakah skala volt per div. Skala volt per div bisa kita baca pada bagian bawah ini, channel 1. Jadi artinya kalau ada tulisan CH1 1 volt, artinya 1 div ini mewakili 1 volt. Nah, seperti ini 1 div, 1 volt, 1 div, 1 volt, 1 div, 1 volt. Kalau kita hitung tinggi dari gelombangnya ini menghabiskan 1, 2, 3, 4, 5, menghabiskan 5 kotak.
Artinya tinggi tegangan ini adalah 5 volt. 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, dan 5 volt. Maka dapat disimpulkan bahwa osiloskop ini sudah terkalibrasi dengan benar. Jika kita masih merasa ragu, kita bisa buktikan bagi apa yang terjadi jika CH1 kemudian skala diff-nya diganti menjadi 5 volt. Artinya satu kotak ini kita akan ubah menjadi 5 volt. Nah, kita akan coba ganti bagian volt per diff-nya menjadi 5. Kita tambah. Ini baru 2, kita geser lagi. 5. Nah, sekarang sudah bernilai 5. Maka perbedaannya adalah bentuk gelombang menjadi mengecil. Nah, tampilannya menjadi mengecil. Sebetulnya gelombangnya sama, hanya tampilannya saja. Perhatikan, bentuk gelombang sekarang hanya menempati 1 diff. Kenapa 1 diff? Karena 1 diff ini sudah dirubah skalanya menjadi 5 volt. Nah, maka osiloskop ini sudah terkalibrasi dengan benar. Oke, itu cara melakukan kalibrasi pada osiloskop. Baik, kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang fitur osiloskop. Kemudian yang kedua, kita telah belajar tentang cara mengkalibrasi osiloskop. Dan yang ketiga, kita sudah belajar cara membaca amplitudo dengan menggunakan fitur volt per diff. Baik, itu pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Salam inovasi, salam implementasi. Wassalamualaikum